Hujan turun rintik di desa Wana Aji, sebuah perkampungan kecil yang terhimpit rimbunnya hutan tua. Penduduk di sini hidup damai, tapi di balik senyum mereka tersimpan ketakutan turun-temurun. Hutan keramat, tak seorang pun berani mendekat, apalagi di malam purnama. Mereka percaya, di dalam hutan itu bersemayam makhluk penunggu yang haus darah perawan suci. Dari cerita kakek-kakek tua, hutan ini sudah meminta tumbal sejak ratusan tahun lalu. Jika tumbal tak dipenuhi, bencana datang beruntun, ladang mengering, ternak mati mendadak, anak-anak demam keras tanpa sebab. Semua orang percaya, satu-satunya cara menghentikan murka penunggu hutan adalah menumpahkan darah perawan di altar batu di tengah rimba. Namanya Sari, usianya baru 17, rambutnya hitam panjang, matanya bulat bening bagai embun pagi. Sari tumbuh sebagai anak yatim piatu, ibunya meninggal ketika melahirkannya. Ayahnya hilang di hutan keramat saat mencari rotan, tak pernah kembali. Sari dirawat bibinya, Nyai Gendhis, yang dikenal sebagai dukun desa. Orang-orang sering berbisik, keindahan Sari akan mendatangkan malapetaka suatu hari nanti. Dan hari itu pun tiba. Semenjak purnama merah menggantung di langit, ayam mati mendadak, sapi-sapi mendengus aneh, pohon-pohon pisang layu tanpa sebab. Warga panik, lantas bermusyawarah di balai desa. Di hadapan kepala desa yang sudah ubanan, Nyai Gendhis mengangguk pasrah. Ia tahu cucunya lah yang akan dipilih. Malam itu, Sari berjongkok di sudut dapur. Ia mendengar semuanya, bagaimana namanya disebut, bagaimana tetua desa setuju, bagaimana suara-suara bergetar menahan rasa bersalah. Tangisnya pecah, tapi suaranya tenggelam di antara bunyi hujan. Ia ingin lari, tapi kemana? Keluar dari desa pun hutan tetap membentang. Dan orang-orang takkan membiarkannya pergi. Sejak malam itu, Sari tak lagi tidur nyenyak. Setiap pejamatannya, ia melihat jalur setapak di antara pepohonan gelap, mendengar bisikan-bisikan perempuan, kadang terdengar merintih, kadang tertawa menakutkan. Suatu kali, ia terbangun dan mendapati kakinya penuh lumpur. Bibi Gendhis menangis diam-diam, memandikan Sari dengan air bunga 7 rupa, merapal mantra agar arwah penunggu tak mengganggunya dulu. 2 hari menjelang purnama merah berikutnya, persiapan ritual dimulai. Beberapa lelaki desa menyiapkan keranda bambu. Di tengah hutan, altar batu dibersihkan, pohon-pohon rimbun ditebang sedikit agar sinar bulan menerobos ke permukaan tanah. Orang-orang bekerja dengan wajah pucat, seolah mereka tak sedang menyiapkan kematian seorang gadis, melainkan kematian mereka sendiri. Malam sebelum hari penyerahan tumbal, Sari memberanikan diri bertanya pada bibinya, "Bei, kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa tidak lawan saja hutan itu?" Nyai Gendhis hanya menatap langit-langit rumah Reyot. "Ini sudah jalan kita, Nak. Sejak dulu leluhur kita berjanji, kau harus ikhlas, atau kita semua mati." Tapi di dada Sari, ikhlas tak kunjung tumbuh. Yang tumbuh hanya dendam. Ia membenci para tetua desa. Ia membenci pohon-pohon tua yang seolah berbisik menertawakan nasibnya. Dan diam-diam, di sela isaknya, Sari berjanji, jika ia benar-benar harus masuk ke perut hutan keramat itu, ia akan mencari cara memutus kutukan. Walau itu berarti nyawanya harus tumbang. Sementara itu, di sisi lain hutan, ada sepasang mata yang mengintai. Hitam, redup, berkilat seperti bara di kegelapan. Makhluk penunggu, atau entitas apapun ia, menunggu saat di mana darah perawan menetes di altar batu. Angin berhembus. Bau anyir seperti sudah menari di udara. Dan malam purnama merah pun semakin dekat. Di balai desa, genderang penjemput tumbal dipukul. Suara burung hantu bersahut-sahutan. Sari menatap jalan setapak di pinggir hutan dengan mata bengkak. Tapi di dalam hatinya, kobaran kecil tumbuh. Kobaran seorang gadis yang menolak tunduk pada takdir berdarah. Suara gonggongan anjing liar terdengar di kejauhan, menembus dinginnya malam. Di balai desa, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Sari duduk bersimpuh di atas tikar pandan, diapit oleh 4 perempuan tua yang membungkusnya dengan kain putih. Tangannya dingin, matanya nanar. Bau dupa dan kemenyan membuat kepalanya berputar. "Jangan lawan, enduk," bisik Nyai Gendhis sambil memeluknya erat. Sari hanya diam. Jauh di dalam hatinya, suara kecil berteriak, "Aku tidak mau mati." Tepat di tengah halaman, keranda bambu sudah siap.
4 lelaki bertubuh kekar berdiri di sampingnya, menunduk tanpa berani menatap mata Sari. Mereka bukan penjagal, hanya warga biasa yang diperintah leluhur. Dalam hati mereka pun ada luka yang sama, ketakutan. Tak ada upacara megah, tak ada tangis histeris. Semua seolah berjalan wajar, seperti orang membawa jenazah ke kuburan. Padahal gadis di dalam keranda itu masih bernyawa dan sadar sepenuhnya. Suara kidung mantra terdengar lirih, bergema di antara pohon aren di pinggir desa. Asap dupa mengepul, menempel di kulit Sari, membuat napasnya sesak. Perlahan, keranda diangkat. Sari menahan air mata. Di celah anyaman bambu, dia melihat langit hitam berhiaskan bulan merah bulat sempurna. Awan kelabu bergulung pelan, seolah menutupi dosa yang sedang dipertontonkan manusia. Langkah para lelaki itu menapaki jalan setapak berbatu. Ranting-ranting kering patah di bawah sandal mereka. Hawa dingin mulai berubah jadi pengap ketika batas desa hilang di belakang. Di depan, hanya gelap, hanya rimba dengan pohon-pohon tinggi berakar menjalar. Suara burung malam menggema, sesekali terdengar ringkik kuda liar. Tapi tak ada kuda di situ, hanya penunggu yang menirukan suara, kata orang tua. Sampai di altar batu, mereka menurunkan keranda di atas tanah yang basah oleh embun. Altar itu hanyalah bongkahan batu hitam berlumut, tapi konon di dalamnya terkubur roh para pendosa yang dulu melanggar perjanjian dengan penunggu. Pohon beringin di sekelilingnya tumbuh raksasa, rantingnya berpilin seperti tangan tua yang hendak merenggut siapapun yang datang. Tetua desa maju, membawa kendi berisi air kembang dan sebilah pisau pendek berhiaskan ukiran kuno. Ia merapal doa, suaranya parau bercampur ketakutan. Di antara mantra yang membingungkan, hanya satu kalimat yang tertangkap jelas oleh telinga Sari, darah suci untuk jiwa-jiwa mati. Sari digiring keluar dari keranda. Kakinya gemetar menginjak tanah dingin. Lututnya hampir tak sanggup menahan beban tubuhnya sendiri. Tangannya diikat dengan tali ijuk. Di dadanya, kalung janur kuning melingkar, simbol persembahan. Malam merambat lebih sunyi. Angin berhenti. Daun-daun beringin berdesir lirih seperti suara orang berbisik. Sari merasakan kulitnya merinding. Matanya terarah pada lubang-lubang gelap di antara akar pohon, seperti ada mata yang mengintip. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih melintas di belakang altar. Sari terlonjak, tapi orang-orang di sekitarnya tetap menunduk, pura-pura tak melihat apa-apa. Perlahan, bisikan lirih merayap ke telinganya. Lari. Sari menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon menari-nari. Keringat dingin merembes di punggungnya. Dia mencoba menggerakkan kaki, tapi tali ijuk menahan. Tangannya bergetar. Ia melihat tetua desa mengangkat pisau perlahan, mendekati pergelangan tangannya. Detik berikutnya, pisau itu menyayat. Sakitnya tajam membelah syaraf. Darah segar menetes ke atas altar batu. Tetes pertama langsung diserap lumut kehitaman. Seketika, udara bergetar. Pohon-pohon merintih seperti manusia kesakitan. Daun-daun luruh menimpa pundak Sari. Orang-orang buru-buru mundur. Mereka bersembunyi di balik pohon, meninggalkan Sari sendirian. Lilin-lilin di sekitar altar redup, menyisakan bayangan kelam. Sari merintih menahan perih, tapi rasa takut mengalahkan rasa sakit. Ia menatap sekeliling, tak ada jalan kembali. Dalam gemetar, Sari mendengar lagi suara-suara itu. Kali ini lebih jelas. Tangisan, rintihan, tawa cekikikan perempuan. Dan di antara kabut tipis, sosok-sosok putih mulai muncul. Gadis-gadis dengan rambut panjang menutupi wajah, baju lusuh bernoda darah. Mata mereka kosong, leher mereka luka terbuka, seolah disembelih. Sari tersandar di altar, tak mampu berdiri. Sosok-sosok itu mendekat. Salah satunya merangkak, menatap Sari dengan mata keruh. Perlahan, bibir pucatnya bergetar. Lari, Sari, hutan ini bohong. Sari menggeleng. Siapa kalian? Bisiknya. Gadis-gadis itu menangis bersama-sama. Suara mereka bergetar jadi satu, merangkai kalimat yang membuat jantung Sari serasa pecah. Kami tumbal sebelumnya. Kami mati sia-sia. Penunggu menipu desa. Penunggu menipu kalian. Darahmu tak akan pernah cukup. Petir menyambar di kejauhan. Kilatan cahayanya menyorot altar penuh lumut yang kini tampak seperti wajah raksasa.
Tanah di sekitar Sari bergetar. Akar-akar beringin merangkak, membelit kakinya. Sari menjerit, berusaha menarik pergelangan kakinya, tapi semakin dia melawan, akar itu semakin erat. Di ujung altar, kabut hitam membumbung. Sosok tinggi menjulang muncul. Mata merah menyala di kegelapan. Mulutnya menganga memamerkan taring panjang. Itulah penunggu, sosok yang selama ini haus darah. Baunya anyir, campuran bangkai dan tanah busuk. Sari menelan air liur. Di antara akar yang membelit, tangannya meraba pisau yang tertinggal. Darah masih menetes dari pergelangan. Dengan sisa tenaga, dia meraih pisau itu, lalu menebas tali ijuk di pergelangan. Akar beringin menggeram seperti ular dipukul. Sari merangkak, berusaha kabur. Makhluk penunggu menggeram marah. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang hebat. Suara lolongan gaib menembus daun-daun. Sari berlari di antara semak berduri, napasnya memburu. Dalam sekejap, kabut tebal menutup jalan setapak. Gelap. Hanya gemerisik ranting patah dan jeritan tumbal-tumbal lama yang membimbing langkahnya. Dia jatuh, bangkit lagi. Luka di pergelangan tangannya meneteskan darah di sepanjang jalur. Di belakangnya, penunggu mengaum, suara yang bisa membelah nyali siapapun. Sari berlari tanpa peduli kemana arah. Dia hanya tahu satu hal, dia harus keluar. Dia harus memutus kutukan. Dia harus hidup. Namun, di tengah kabut, sebuah pintu kayu berlumut muncul di hadapannya. Pintu di antara pohon-pohon tua. Sari terdiam, terengah. Dari balik pintu, terdengar suara pelan. "Masuklah, Sari, kebenaran menunggumu." Dengan gemetar, Sari meraih gagang pintu. Sementara di belakang, penunggu semakin mendekat. Akar-akar merangkak cepat seperti ribuan tangan. Dan di saat pintu itu terbuka, cahaya aneh menelan Sari, menariknya ke perut rahasia hutan keramat. Udara di balik pintu kayu itu seolah menelan napas Sari. Cahaya redup menari di sela-sela kabut, menyingkap jalan setapak penuh lumut. Langkahnya berat, telapak kaki berlumur tanah dingin. Di belakang, suara auman penunggu samar memudar, seakan batas pintu memisahkan dua dunia. Sari menoleh. Tak ada lagi hutan gelap, tak ada altar batu. Yang ada hanya lorong pohon raksasa. Akarnya menjalar di dinding, membentuk pola aneh seperti guratan nadi. Langkahnya bergema, meski tak ada suara lain kecuali detak jantungnya sendiri. Bau tanah basah bercampur kemenyan menyusup ke hidung, membangkitkan rasa mual. Di kejauhan, cahaya kuning redup berkelip. Sari mendekat pelan. Di sana, puluhan lilin menyala di atas batu altar lain. Namun altar ini berbeda. Tak ada lumut, tak ada darah. Hanya relief-relief tua terukir di sekelilingnya. Perempuan berambut panjang, lelaki bertopeng kayu, dan seekor naga hitam melilit di tengah. Matanya menyorot satu kalimat kuno. Darah suci, jiwa terikat. Sari meraba goresan itu. Jemarinya gemetar, menelusuri setiap ukiran. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Dari balik batu, muncul sesosok perempuan renta, kulitnya pucat kebiruan, rambutnya putih menjuntai ke tanah. Bola matanya kosong, hanya dua lubang gelap. Tubuhnya mengenakan kain jarik lusuh yang menempel di tulang. Sari mundur, mulutnya bergetar. "Siapa? Siapa kau?" Perempuan itu tersenyum miring. Suaranya parau, bagai bisikan yang menggema di liang kubur. "Aku penjaga gerbang. Semua tumbal datang padaku. Kau yang pertama datang dengan kaki sendiri." Sari menahan napas. Luka di pergelangan tangannya masih menetes. "Apa tempat ini?" Penjaga gerbang menunjuk relief naga hitam. "Dahulu, leluhurmu membuat perjanjian dengan siluman naga. Mereka ingin tanah subur, air tak kering, panen tak gagal. Sebagai gantinya, naga menuntut darah perawan setiap purnama merah. Selama ratusan tahun, perjanjian itu berjalan. Tapi ada yang kau tak tahu." Sari menggigit bibir. "Apa yang kusembunyikan desa? Katakan." Suara di sekitar altar tiba-tiba bergema. Relief-relief itu memancar sinar redup, menayangkan bayangan masa lalu di udara. Sari melihat lelaki tua berjubah putih menancapkan keris di dada seorang gadis. Darahnya menetes di batu. Seketika tanah di sekelilingnya berubah subur. Pohon-pohon berbuah lebat. Sungai mengalir jernih.
Orang-orang menari memuja, bersorak di atas kuburan gadis itu. Mereka tak pernah berani melawan, bisik penjaga gerbang. Tapi mereka berkhianat juga. Suatu ketika, seorang dukun wanita memberanikan diri menipu penunggu. Dia mengorbankan bayi yang lahir sungsang, bukan perawan suci. Naga murka, kutukan diturunkan. Sejak itu, tumbal tak pernah cukup. Penunggu terus lapar, terus menuntut, karena darah yang dulu dikorbankan bukan darah suci. Sari memejamkan mata, dadanya sesak. Lalu, apa yang harus kulakukan? Kenapa aku dibawa ke sini? Penjaga gerbang mendekat, wajahnya semakin mengeriput, giginya runcing seperti taring binatang. Karena kau cucu keturunan dukun wanita itu, leluhurmu yang membuat perjanjian palsu. Kau satu-satunya yang bisa memutusnya. Kau harus membawa potongan jiwa naga keluar dari sini. Hancurkan di altar asli, bukan altar buatan. Sari tertegun. Altar asli. Perempuan renta menunjuk ke dasar batu. Sebuah pintu kecil terukir di bawah relief naga. Perlahan batu itu retak, membuka jalan ke lorong gelap yang menurun tajam. Hawa di sana panas, bercampur bau belerang. Cahaya merah samar berkedip di ujung lorong. Di dasar hutan, ada penjara naga. Ruhnya diikat di jantung pohon tertua. Ambil sisik hitamnya, bakar di altar keramat di desa. Jika berhasil, kutukan akan putus, penunggu akan lenyap. Sari menatap penjaga gerbang, napasnya tertahan. Bagaimana kalau gagal? Senyum perempuan renta itu mengembang lebar, menampakkan gusi hitam. Kalau gagal, kau akan jadi tumbal selamanya. Rohmu tak akan pernah bebas. Kau akan menemaniku menjaga gerbang, menunggu tumbal berikutnya. Jantung Sari berdegup kencang. Dia menarik napas panjang. Tangannya mengepal, meski darah masih menetes. Kalau memang harus mati, lebih baik aku mati mencoba daripada mati sia-sia. Penjaga gerbang tertawa pelan. Tangannya yang kurus merogoh balik altar. Ia menyerahkan sebilah keris pendek dengan gagang perak. Bilahnya berkarat kehitaman. Ini kunci penjara naga. Arahkan ke jantung pohon. Cabut sisik hitamnya. Ingat, jangan biarkan penunggu mempengaruhimu. Dia akan memanggilmu dengan suara-suara yang kau kenal. Sari meraih keris itu. Jemarinya bergetar. Hawa panas menyalur ke lengannya. Suara perempuan renta memudar bersama altar yang kembali retak menutup. Lorong menurun menelan Sari dalam gelap. Hanya suluh cahaya merah membimbing langkahnya. Langkahnya makin dalam, makin panas. Dinding lorong berubah jadi akar-akar berurat merah, seolah berdenyut hidup. Di sela akar, sesekali muncul wajah-wajah samar, menangis, tertawa, merintih, roh-roh perawan terdahulu, terjebak di antara hidup dan mati. Di ujung lorong, ruang terbuka menanti. Sebuah pohon raksasa tumbuh menjulang ke langit tanah. Batangnya selebar rumah, kulitnya hitam legam. Sulur-sulurnya memeluk puluhan kerangka manusia yang tergantung kering. Di batang pohon, sisik hitam sebesar telapak tangan menonjol, memancarkan sinar merah dari sela-selanya. Sari mendekat. Suara-suara bisikan membungkam telinganya. Di antara itu, suara Nyai Gendhis memanggilnya. Pulanglah, enduk, jangan lawan. Lalu suara ayahnya yang hilang di hutan. Kau akan mati, Sari, ikutlah bersamaku. Air mata Sari menetes, tapi langkahnya tak surut. Ia genggam keris erat-erat, meraba permukaan sisik hitam. Panasnya membakar telapak tangannya. Pohon raksasa bergetar. Akar-akar di bawah tanah bergerak, menjerat pergelangan kaki Sari. Ia berteriak, menusukkan keris ke sela sisik. Suara raungan menggelegar, mengguncang perut bumi. Dari batang pohon, retakan merambat seperti petir. Darah hitam kental muncrat, menetes ke wajah Sari. Akar-akar menggeliat histeris, menjerat pinggangnya, menariknya mendekat ke batang pohon seolah hendak menelannya bulat-bulat. Dengan sisa tenaga, Sari mencabut sisik hitam. Cahaya merah di dalamnya berdenyut keras, menerangi lorong dengan kilatan-kilat. Akar pohon menjerit. Suara-suara roh tumbal terdengar bersahut-sahutan. Hancurkan, bawa keluar, putuskan kutukan. Sari menggigit bibir, berusaha melepaskan diri dari belitan akar. Dengan sisik hitam di genggaman, dia merangkak mundur, membiarkan tubuhnya terhempas di dasar lorong.
Perlahan lorong bergetar runtuh. Batu-batu dan tanah runtuh menutupi jalur, memaksa Sari berlari menyusuri celah-celah sempit. Di kejauhan, pintu kayu yang tadi membawanya masuk tampak terbuka, memancarkan cahaya bulan purnama. Di balik pintu, Sari melihat hutan keramat kembali. Altar batu berdiri angkuh di bawah pohon beringin purba. Sambil terengah, Sari berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan pulang. Kutukan ini akan tamat malam ini." Dan di belakang, penunggu naga meraung di perut hutan, menjerit marah untuk terakhir kalinya. Angin malam memukul wajah Sari begitu pintu kayu itu terhempas terbuka. Di belakangnya, lorong akar runtuh menutup jalur balik ke penjara naga. Genggamannya erat menekan sisik hitam yang masih berdenyut hangat, seolah serpihan roh naga itu meronta minta dilepas. Langit di atas hutan keramat memerah. Bulan purnama merah menyorot jalur setapak berlumpur yang dulu dipijak para leluhur untuk menuntun tumbal. Pohon-pohon beringin berdesir liar, rantingnya beradu bagai tulang patah. Sari menoleh ke altar batu, tempat darahnya pernah menetes, kini tampak lebih menyeramkan. Lumut hitam menebal di permukaan, seperti kulit naga yang merayap naik dari perut bumi. Di kejauhan, jerit binatang malam teredam oleh suara lain, geraman panjang yang datang mendekat. Tanah di bawah kaki Sari bergetar, akar-akar beringin merangkak muncul, membelah tanah seperti ular lapar. Dari kabut, sepasang mata merah menyala, lebih besar dari apapun yang pernah Sari lihat. Sosok penunggu, wujud naga hitam itu, menjelma sebagian di dunia nyata. Sisik-sisik runcing muncul di sela pepohonan. Taringnya meneteskan liur hitam yang membakar rumput. "Darahmu belum cukup." Suara parau menggaung di telinga Sari. Bukan sekadar suara, melainkan dengung yang menekan tempurung kepalanya, mencoba menanam rasa takut. Tapi kali ini Sari tak mundur. Dia melangkah maju, meski lututnya gemetar, meski darah dari pergelangan tangannya masih menetes. Tangannya meraih ikat kepala janur kuning yang dipakaikan saat ritual. Diraihnya, lalu dibakar di api obor kecil yang tertinggal di altar. Api kecil itu menyala biru, seolah menelan hawa dingin di sekitarnya. Sari ingat kata penjaga gerbang, "Bakar sisik hitam di altar keramat di tanah leluhurmu." Tapi altar di hutan ini hanyalah umpan. Altar asli ada di tanah desa, di balai tua tempat para leluhur pertama memuja naga. Di sanalah roh naga diikat. Kalau ritual selesai di hutan, penunggu akan tetap lapar. Sari harus kembali ke desa, ke pusat kutukan itu bermula. Akar-akar beringin melesat, melilit pergelangan kakinya. Sari jatuh terseret ke tanah berlumpur. Sisik hitam terlempar ke rerumputan. Penunggu mendesis marah. Kabut pekat membubung, menampakkan separuh kepalanya. Mata merah seperti bara, mulut berlapis taring. Sari meronta, kakinya mencakar tanah. Dalam hati, suara Nyai Gendhis bergema, "Lawan, enduk, lawan. Leluhurmu menunggumu menebus kesalahan." Dengan sisa tenaga, Sari meraih pisau pendek warisan penjaga gerbang. Dia menebas akar-akar licin. Cairan hijau memercik, menimbulkan bau anyir menyengat. Sekali lagi, Sari merangkak, meraih sisik hitam sambil meraba jalan setapak yang menuju desa. Suara naga penunggu bergemuruh, memekakkan telinga. Akar-akar beringin menebas udara, menghantam pepohonan di kiri kanan. Suara pohon tumbang bersahutan dengan lolongan anjing liar. Hawa di sekitar Sari membakar kulitnya. Setiap langkah seperti berjalan di atas bara. Sari menatap lurus ke celah pepohonan. Dari situ, cahaya lampu minyak di desa berkedip-kedip, seperti harapan kecil di lautan kegelapan. Ia berlari, kakinya berdarah, tubuhnya penuh lumpur. Kabut hitam terus mengejarnya, bisikan naga menyesakkan dada, "Berikan nyawamu, kau tak akan bisa lolos." Sari terhuyung di jalan setapak, melewati pagar bambu lapuk penanda batas hutan. Begitu menjejak tanah desa, kabut hitam berputar di pinggir batas, seolah enggan menyeberang. Penunggu itu meraung, menabrak dinding gaib yang diciptakan leluhur, penghalang yang rapuh, tapi cukup menahan sejenak. Dari kejauhan, orang-orang desa muncul dengan obor di tangan. Wajah mereka pucat melihat Sari berjalan tertatih sambil memeluk sisik hitam. Nyai Gendhis berlari mendekapnya. Tangisnya pecah di bahu Sari. "Apa yang kau bawa itu, enduk?" tanya Nyai Gendhis gemetar. Sari menggenggam sisik naga erat-erat. "Ini potongan jiwanya. Kita harus membakarnya di altar leluhur."
Kutukan ini harus berhenti di aku. Orang-orang berbisik takut. Beberapa mundur, tak berani mendekat. Hanya Nyai Gendhis yang tetap memegang bahu Sari, memandunya ke balai tua di tengah desa, rumah panggung reot yang jarang disentuh siapapun. Di sana, di bawah lantai bambu, batu altar asli masih tertanam, tertutup debu ritual kuno. Petir membelah langit, angin bertiup kencang, memadamkan beberapa obor. Dari arah hutan, kabut hitam merembes menembus celah pagar bambu, perlahan menjalar di antara kaki warga. Suara naga terdengar makin dekat, menembus relung hati. Aku akan menelan kalian semua. Sari merangkak naik ke panggung balai tua. Nyai Gendhis membantunya membuka lantai bambu yang ditutupi karung goni tua. Batu altar muncul, retak di sana-sini, penuh bekas darah hitam yang mengering ratusan tahun. Sari menatap warga di sekelilingnya. Jaga aku, jangan biarkan kabut masuk. Para lelaki desa menancapkan tombak bambu di sekitar balai, menyalakan dupa di 4 penjuru. Suara mantra bergema parau. Nyai Gendhis memeluk Sari dari belakang, membisikkan doa leluhur. Dengan tangan gemetar, Sari meletakkan sisik hitam di atas altar. Ia menyalakan api sulut dari obor terakhir, mendekatkannya ke sisik. Api itu menyala biru, menari liar seolah menolak. Penunggu meraung keras dari pinggir desa, menumbuk dinding gaib. Tanah bergetar, genting balai tua berderak seperti hendak ambruk. Sari memejamkan mata, menahan rasa panas yang membakar telapak tangannya. Di benaknya muncul wajah-wajah gadis tumbal yang menjerit minta dibebaskan. Ia mendengar lagi suara penunggu merayu, "Berikan nyawamu saja, biarkan kutukan tetap hidup. Kau akan abadi di sampingku." Tapi di sela bisikan maut itu, Sari mendengar suara lembut, suara ibunya yang tak pernah sempat ia lihat. "Terima kasih, Enduk, bawa kami pulang." Sari membuka mata, menjerit sekuatnya, menekan sisik naga ke nyala api. Api menyembur membesar, berubah hijau, lalu putih membakar dinding balai. Api itu melahap sisik hitam perlahan, menyisakan suara raungan naga yang mengerikan. Kabut hitam di luar balai berputar-putar, lalu meretas jadi ribuan keping bayangan, menguap ke langit malam. Suara penunggu melemah, berubah parau, sebelum akhirnya lenyap ditelan kobaran api. Nyai Gendhis menahan tubuh Sari yang limbung. Warga desa berlutut di tanah, menangis bercampur syukur. Balai tua perlahan meredup, sisik naga habis jadi abu. Api pada meninggalkan bau anyir yang terbawa angin. Di dada Sari, jantungnya berdegup pelan tapi hangat. Ia tahu darahnya tetap mengalir. Ia tetap hidup. Tapi di lubuk hatinya, ia merasakan banyak roh bergelombang pergi ke cahaya. Para gadis tumbal kini bebas. Kutukan darah perawan tamat. Dan di antara nyala obor, Sari menatap langit malam yang perlahan berubah cerah. Bintang-bintang kembali terlihat, seolah para leluhur mengawasi, menepuk punggungnya yang kini bebas dari belenggu. Fajar pertama setelah malam purnama merah itu turun pelan di langit desa Wana Aji. Kabut tipis masih menempel di pucuk pohon, seolah enggan beranjak. Sementara di balai tua, sisa-sisa abu sisik naga hitam terhampar di altar batu, jejak terakhir dari kutukan ratusan tahun. Di sudut ruangan, Sari duduk bersandar pada tiang kayu. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam, seolah masih memanggul beban banyak arwah di pundaknya. Nyai Gendhis merapikan rambut Sari perlahan. Jemari tuanya gemetar, tapi wajahnya tenang. "Kau sudah memutusnya, Enduk," bisiknya sambil mengecup ubun-ubun Sari. "Leluhurmu tenang sekarang." Orang-orang desa berkumpul di halaman balai. Tak ada yang berani mendekat altar, meski mereka tahu penunggu naga sudah lenyap. Mereka saling menatap dengan tatapan campur aduk, lega, takut, dan malu. Tak sedikit dari mereka yang dulu membisikkan nama Sari untuk dijadikan tumbal. Tak sedikit yang ikut menjemputnya ke altar batu. Dan pagi ini, mereka menunduk di hadapan gadis yang mereka jebloskan ke mulut maut. Sari berdiri pelan. Kakinya masih lemas, tapi di dalam dadanya, nyala kecil itu tetap ada. Nyala untuk tetap hidup, walau hidup itu takkan pernah sama lagi. Ia melangkah keluar, menatap wajah-wajah yang dulu seolah membatu. Udara pagi menerpa luka di pergelangan tangannya. Bekas sayatan pisau persembahan kini menghitam, akan tinggal selamanya. "Aku bukan Dewi Penyelamat," suara Sari lirih, tapi cukup menusuk jantung mereka yang mendengar. "Aku cuma orang yang menolak mati sia-sia."
Kepala desa, lelaki renta dengan rambut uban memutih, menunduk hingga keningnya hampir menempel tanah. Suaranya serak tertahan. "Ampuni kami, Sari. Ampuni kami semua." Sari menatap sekeliling. Dari celah kerumunan, anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki ibunya. Mata mereka jernih, polos. Tak ada yang tahu betapa dekatnya mereka dengan kubur massal di altar batu jika kutukan tak diputus. Perlahan, Sari menarik napas. "Jangan pernah ikat jiwa kalian pada perjanjian hitam lagi. Cukup hutan ini yang makan darahku." Tak ada yang berani menjawab. Hanya daun-daun beringin di pinggir desa yang berdesir pelan, seolah bergumam. Di batas hutan keramat, kabut tipis sudah mulai hilang. Tak ada lagi suara auman penunggu. Tak ada bisikan gadis-gadis berambut panjang. Hanya kesunyian yang terasa janggal. Sunyi yang lahir dari tanah yang terlalu lama meminum darah suci. Hari berganti minggu. Sari tak lagi tidur di rumah reyotnya. Ia pindah ke pondok kecil di pinggir hutan. Anehnya, tak ada satupun penduduk desa yang berani melarang. Bagi mereka, hutan yang dulu keramat kini lebih terasa sebagai pusara jiwa-jiwa yang dikorbankan. Orang-orang jarang lagi menebang pohon beringin di tepi batas. Tak ada lagi sesaji bunga 7 rupa di altar. Segala nyanyian mantra dipendam dalam tanah. Sari menanam pohon turi di pinggir jalur setapak bekas ritual. Katanya, biar akar-akar pohon itu memakan sisa-sisa darah di tanah keramat. Setiap pagi, ia menyiramnya sambil menatap rimbunnya beringin tua, yang dahannya seperti tangan raksasa memeluk kabut. Terkadang, di angin sore, ia masih mendengar bisikan samar, rintihan para gadis yang pernah dibawa paksa. Tapi bisikan itu tak lagi meminta tumbal. Bisikan itu hanya cerita, luka lama yang ditanam di akar dan daun. Suatu malam, Sari duduk di atas akar beringin terbesar. Api unggun kecil menari di depannya. Nyai Gendhis duduk di sampingnya, merapal doa pelan. "Biar roh-roh itu tak lupa jalan pulang," kata Nyai Gendhis. "Dan biar kau juga tak lupa jalan pulang ke dirimu sendiri." Sari menatap langit. Bulan penuh bergantung pucat, tapi tak lagi memerah. Kalau nanti mereka datang lagi, Bei, penunggu baru, janji baru, darah baru, apa yang harus kulakukan? Nyai Gendhis menatap cucunya. Sorot matanya keruh, tapi di dasar matanya ada bara yang tak pernah padam. "Kalau datang lagi, lawan lagi. Kau sudah tahu jalan. Kau bukan gadis kecil yang menunggu pisau di altar lagi." Enduk. Angin malam mengelus pipi Sari. Di sela hembusnya, ia seperti mendengar tawa kecil, tawa para tumbal lama yang akhirnya bisa pulang. Pohon beringin bergetar pelan, menebar daun-daun kering ke tanah, menutup jejak-jejak darah yang dulu jadi persembahan. Sari mengepalkan tangan. Bekas luka di pergelangan tangannya berdenyut hangat. Kini bukan lagi lambang tumbal, melainkan saksi. Saksi bahwa kutukan bisa dipatahkan. Bahwa tak ada darah perawan yang patut ditumpahkan demi keserakahan manusia pada kesuburan semu. Hutan keramat tetap berdiri. Akar-akar tuanya tetap menjalar di tanah basah. Tapi malam itu, di hati Sari, satu-satunya yang tumbuh adalah janji. Darahnya akan jadi darah terakhir. Dan jika kelak ada yang mencoba membangkitkan naga hitam, ia tahu bisikan hutan akan membawanya pulang, untuk bertarung lagi, sampai hutan benar-benar sunyi. Di kejauhan, kokok ayam jantan memecah senyap. Fajar merambat di pucuk beringin, menyorot wajah Sari yang perlahan menatap terang. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi altar darah. Hanya pohon tua yang akan tumbuh menutup dosa. Dan di antara akar beringin, Sari menatap mentari yang terbit, sambil memeluk sunyi, sunyi yang akhirnya bebas.